Pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia tidak berpikir untuk bisa melawan Marc Marquez pada seri balap MotoGP Italia 2025 yang berlangsung akhir pekan ini. Seri balap MotoGP Italia 2025 yang bakal berlangsung di sirkuit Mugello menjadi seri yang sangat penting bagi seorang Francisco Bagnaia. Pasalnya seri ke-9 dalam kalender MotoGP 2025 ini akan menjadi balapan kandang bagi murid Valentino Rossi itu dan tim Ducati. Sorotan tajam sempat didapatkan Bagnaia setelah mengukir performa kurang mumpuni jika dibandingkan dengan rekan setimnya yaitu Marc Marquez. Dengan raihan 5 podium dengan 1 kemenangan di balapan utama, Pecco masih tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara melalui 140 poin. Francisco Bagnaia tertinggal 93 poin dari Marc Marquez yang menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025 hingga sejauh ini. Puncak klasemen digenggam oleh The Baby Alien setelah tampil cukup dominan dan sulit terbendung melalui raihan 6 podium dengan 4 kemenangan Grand Prix. Tak ayal hasil yang lebih baik dari Marc Marquez tentu menghadirkan tekanan tersendiri bagi mental juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu. Beban itu kembali muncul lantaran Bagnaia akan mengaspal di sirkuit Mugello dengan banyak penggemar yang mengharapkannya untuk meraih kemenangan. Menghadapi balapan kandangnya kali ini, Francisco Bagnaia sendiri tampak sudah setengah pasrah menyaksikan posisinya dalam tabel klasemen sementara pembalap MotoGP 2025. Dalam sesi konferensi pers, Pecco bahkan mengaku bahwa dirinya sudah tidak memikirkan lagi kejuaraan pada MotoGP musim ini. Bahkan Francisco Bagnaia juga secara gamblang menyebut bahwa dirinya tidak berada dalam posisi untuk melawan peraih 8 gelar juara dunia tersebut. Juga dengan balapan-balapan yang sudah dijalani, Pecco Bagnaia tidak sungkan untuk mengakui bahwa Marc Marquez memang tampil lebih baik darinya. Bagnaia juga ingin mengulang saat dirinya mendapatkan sensasi terbaik dengan motor Desmosedici GP25 seperti di MotoGP Aragon 2025 yang berakhir podium untuknya. Akan tetapi dia juga menegaskan sensasi terbaik ini muncul tidak hanya dari memori balapan sebelumnya saja melainkan dukungan teknis yang nyata melalui setelan motor. Terlepas dari itu semua dan dengan kekuatan yang ada kini, Francisco Bagnaia tidak hanya pasrah begitu saja, di mana anak didik dari Valentino Rossi di VR46 Riders Academy tersebut masih berhasrat di salah satu lintasan favoritnya itu untuk kemudian berupaya mengimbangi kecepatan dari Marc Marquez. Saya tidak memikirkan kejuaraan saat ini karena saya tidak dalam posisi untuk berpikir tentang melawan Marc Marquez yang jauh lebih baik. Saya membutuhkan balapan seperti di Aragon untuk melangkah maju. Saya merasa jika saya tidak nyaman di sini atau di Assen itu menjadi masalah karena di Mugello saya selalu cepat dalam segala aspek. Saya pikir sangat luar biasa bisa berada di sini pada titik ini di musim ini dengan saya tampil kompetitif di Aragon pada hari Minggu, tetapi perasaan saya tidak hanya bergantung pada hal itu. Kami harus memiliki setup yang baik sejak awal. Saya suka balapan di sini dan saya sangat menantikannya di mana saya juga akan mencoba mengimbangi Marc yang mudah-mudahan akan menjadi yang terkuat. Akan sangat penting untuk tampil kompetitif dan jika saya tidak kompetitif di sini maka kami akan mengatakan ada masalah. Saya akan mencoba untuk bersaing tapi saya tahu saya tidak bisa membayangkan memenangkan kedua balapan karena kami tahu betapa kuatnya Marc Marquez, kata Francisco Bagnaia, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez dipandang bisa memecah dominasi Marc Marquez dan Francisco Bagnaia pada MotoGP Italia 2025. Marc Marquez dan Bagnaia tentu menduduki posisi yang difavoritkan untuk bisa meraih kemenangan dan podium pada MotoGP Italia 2025 akhir pekan ini. Pandangan itu cukup beralasan karena keduanya dibekali motor Ducati Desmosedici GP25 dengan segala daya dukung dari sisi teknisnya. Dalam balapan di sirkuit Mugello Italia mendatang, Marc Marquez jelas jadi nama pertama yang menduduki posisi terfavorit.
di mana pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut datang dari balapan sebelumnya MotoGP Aragon yang dirinya jalani dengan dominasi mutlak sejak hari pertama hingga terakhir. Dalam seri tersebut Marc Marquez tidak terbendung dengan keluar sebagai pembalap tercepat di semua sesi yang ada. Label sebagai calon kuat pun pantas tersemat lantaran peraih 8 gelar juara dunia itu datang dengan membawa status pemuncak klasemen sementara pembalap. Sementara itu Pecco Bagnaia juga dijagokan untuk meraih kemenangan dalam balapan ke-9 dalam kalender MotoGP 2025 ini bersama Ducati. Meski tak semulus Marquez musim ini, murid Valentino Rossi itu telah mengukir riwayat mentereng di lintasan sepanjang 5,25 km itu. Terlepas dari kesulitan yang dialami dengan motor GP25, Bagnaia adalah pemenang MotoGP Italia dalam 3 musim terakhir. Akan tetapi pengamat MotoGP Michael Laverty menilai bahwa persaingan dan peluang besar meraih podium tidak hanya dimiliki Marc Marquez dan Bagnaia saja. Laverty menyebut bahwa andalan tim Gresini Racing Alex Marquez memiliki potensi yang tidak kalah besar. Adik Marc Marquez tersebut dipandang bisa memberi ancaman besar kepada Francisco Bagnaia dan Marc Marquez lantaran tampil sangat konsisten hingga sejauh ini. Walau dibekali motor Desmosedici GP24, Alex bisa berbicara banyak dengan menduduki peringkat kedua di belakang Marc Marquez melalui selisih 32 poin. Dominasi Marquez di MotoGP Aragon tak menjadi jaminan untuk bisa melampaui Alex di mana lintasan Mugello memiliki banyak tikungan ke arah kanan. Hal itu dipandang sebagai titik lemah Marc Marquez yang berpotensi memberikan hasil yang tidak terduga sepanjang akhir pekan ini. Bahkan situasi yang tidak jauh berbeda juga berlaku untuk Francisco Bagnaia, terlebih dirinya sempat mengalami kesulitan dalam memaksimalkan potensi pada motornya. Alex Marquez pasrah dengan kenyataan bahwa Marc Marquez tidak terkalahkan di akhir pekan seperti Aragon, akan tetapi bisa dibilang bahwa Alex lebih baik dari Marc dengan tikungan sisi kanan dan kami akan menghadapi lintasan yang berat di sisi kanan. Bagnaia mungkin juga menantikan hal itu karena perubahan arah lintasan ini di mana dia memang selalu tampil bagus di sana dan musim lalu Alex melewati puncak bukit dan hampir mengalahkan semua orang, tetapi dia orang yang berbeda tahun ini. Saya pikir Alex punya peluang finish sebagai runner-up dalam kejuaraan di mana ia akan mewujudkan mimpinya. Memang sulit karena itu adalah batas tertingginya, namun hal itu adalah kenyataan di mana mereka berada sekarang, ujar Michael Laverty, sebagaimana dilansir dari TNT Sports. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Maverick Viñales pulang dari seri balap MotoGP Aragon 2025 dengan perasaan sumringah. Maverick Viñales sebenarnya hanya membawa pulang 3 poin saja dari raihan finish di posisi ke-7 dalam sprint MotoGP Aragon 2025. Adapun dalam balapan panjang, The Top Gun hanya mampu finish di posisi ke-18. Namun Maverick Viñales membawa perasaan positif setelah berhasil menjadi pembalap tercepat pada tes MotoGP Aragon dengan berhasil mencetak catatan waktu lebih cepat dibanding 3 hari rangkaian balapan. Dia menorehkan waktu putaran 1 menit 45,694 detik. Di mana catatan waktu tersebut bahkan mengungguli putaran waktu tercepat milik Marc Marquez pada sesi kualifikasi MotoGP Aragon 2025 dengan 1 menit 45,704 detik. Maverick Viñales pun merasa senang bisa bergabung dengan KTM. Selain itu, hal yang juga membuat Maverick Viñales merasa percaya diri adalah peran dari kepala krunya di tim Red Bull KTM Tech3, yaitu Jose Manuel Keysox yang sudah bersamanya bahkan saat dirinya masih memperkuat tim pabrikan asal Jepang Suzuki dan Aprilia dari Italia. Namun kondisi yang sangat bertolak belakang dialami oleh rekan setim Maverick Viñales di tim Red Bull KTM Tech3 yakni Enea Bastianini, pembalap yang tergusur dari tim pabrikan Ducati Lenovo karena kedatangan Marc Marquez tersebut belum juga mampu menjinakkan motor KTM RC16. Saya merasakan kegembiraan ini seperti ini balapan pertama saya di mana saya merasa seperti berusia 17 tahun lagi tetapi dengan versi yang lebih banyak pengalaman.
Saya merasa seperti seorang pembalap pemula tetapi dengan pengalaman seorang pembalap veteran, jadi saya sangat menikmati semuanya dan untuk KTM tentu saja itu adalah motivasi yang sangat besar. Saya bangga mengenakan perlengkapan KTM, benar-benar bangga, dan ketika saya merasakan kebanggaan ini saya menyadari bahwa ini bukan permainan, ini serius dan kemudian saya menjadi efisien. Kami memiliki tugas yang sulit tetapi saya menerima tantangan itu di mana saya hanya ingin memberikan yang terbaik dari diri saya dan Manu adalah yang terbaik di pedok. Pengetahuannya, sikapnya, semuanya sempurna, bahkan saat kami berbicara dalam bahasa yang sama satu tatapan saja sudah cukup baginya untuk mengerti. Satu-satunya syarat saya saat tiba adalah Manu karena bersamanya menjadikan semuanya berjalan lebih baik, kata Maverick Viñales, sebagaimana dilansir dari Pedok GP.